Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Jangan lupa sholat 5 waktu. Mari kerjakan semua kewajiban dan tinggalkan semua yang dilarang. Sahabat Jantri Samawa, kita berjumpa kembali pada hari yang cerah ini. Semoga kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah, bersedekah, berinfak, beramal jariah. Mudah-mudahan dengan demikian kita semua senantiasa diberi kesehatan, kelancaran usaha dan rezeki, dijauhkan dari semua mara bahaya. Allahumma amin. Sahabat Jantri Samawa, kali ini saya ingin mengupas secara menyeluruh tentang apa itu batu saluran kemih atau batu saluran kencing, gejalanya, penyebabnya, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan batu saluran kemih atau batu saluran kencing. Oke guys, sahabat Jantri Samawa, apa itu batu saluran kemih atau batu saluran kencing? Menurut Ikatan Ahli Urologi Indonesia atau disebut IAUI, batu saluran kencing atau batu saluran kemih adalah pembentukan batu yang terjadi di saluran kencing. Saluran kencing itu, urutannya mulai dari kita buang air kecil itu ke atas sampai ke ginjal. Penyebabnya bisa diklasifikasikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut, yakni bisa terjadi karena infeksi atau non-infeksi, kelainan genetik, dan karena faktor obat-obatan. Yang pertama, batu saluran kencing atau saluran kemih adalah batu yang tersangkut di saluran kemih atau saluran kencing, baik itu di ginjal atau di ureter atau uretra atau di kantong kemih. Kadang-kadang kita salah kaprah menyebutnya semua itu kencing batu, atau menyebutkan semua itu disebut dengan batu ginjal, padahal itu tergantung letak dari batu tersebut. Kalau di ginjal disebut batu ginjal, kalau di ureter disebut batu ureter, kalau di kantong kemih disebut batu kantong kemih. Oke, sudah jelas saudara, sahabat Jantri Samawa. Kemudian dari apa batu saluran kencing tersebut terbuat? Yaitu terbuat dari garam dan mineral dalam urin yang menempel satu sama lain, kemudian berinteraksi membentuk batu atau kristal. Kebanyakan batunya itu berupa kerikil kecil dan biasanya tidak menimbulkan rasa sakit ketika tetap berada di ginjal. Namun jika ukuran batunya itu hari demi hari semakin besar, hal ini bisa menyebabkan rasa nyeri yang sangat hebat, bahkan bisa menyumbat dari aliran urin sehingga menghalangi urin tersebut bergerak untuk keluar karena salurannya menyempit karena ada yang menyumbat atau menghalangi. Seberapa umumkah penyakit ini terjadi? Sahabat Jantri Samawa, batu saluran kencing merupakan penyakit yang cukup banyak terjadi. Mulai zaman dahulu, zaman nenek moyang kita, sampai sekarang pun menjadi penyakit yang banyak dialami oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Penyakit ini menempati urutan ketiga terbanyak di bidang urologi setelah infeksi saluran kencing dan penyakit pembesaran prostat atau BPH. Kejadian batu saluran kencing ini tergantung dari beberapa faktor, guys. Yang pertama adalah faktor geografis, faktor iklim, faktor etnis, faktor karena diet, atau faktor karena keturunan atau genetik, dan juga karena faktor pola makan dan gaya hidup. Resiko kekambuhan pada dasarnya ditentukan oleh penyakit atau kelainan yang menyebabkan terbentuknya batu pada saluran kencing tersebut. Oleh karena itu, tingkat prevalensi untuk batu saluran kencing bervariasi dari 1% sampai 20% di tiap-tiap negara. Di negara-negara yang standar hidup yang tinggi seperti contohnya Swedia, Kanada, Amerika Serikat, prevalensi batu ginjal atau batu saluran kencing ini sangat tinggi,
yaitu melebihi 10%. Karena mungkin faktor gaya hidup, faktor makan itu sudah buruk. Untuk beberapa daerah peningkatan lebih dari 30% selama 20 tahun terakhir setelah dilaporkan ke instansi terkait. Batu saluran kencing di ginjal, ini disebut batu ginjal, berpotensi menyebabkan penyakit ginjal kronis atau CKD. Jadi hati-hati bagi yang mengidap batu ginjal. Jika tidak segera ditangani, jika tidak segera keluar atau dihancurkan, ini bisa menyebabkan penyakit ginjal kronis. Di Indonesia, masalah batu saluran kencing masih menduduki kasus tersering di antara seluruh kasus di bidang urologi. Belum terdapat data angka prevalensi yang akurat, yang tepat tentang berapa tinggi kasus batu saluran kencing secara nasional di Indonesia. Di beberapa negara di dunia berkisar antara 1-20%. Ingat, sahabat Yontir Samawa, yang paling potensi besar, paling sering terjadi pada laki-laki. Jadi kaum laki-laki ini harus ekstra waspada tentang terjadinya batu saluran kencing. Ini kalau diperbandingkan 3:1, 3 cowok 1 cewek. Ini bukan 1 laki-laki 4 cowok atau 4 cewek, bukan masalah nikah. Ini masalah perbandingan soal batu saluran kencing, itu 3 cowok bandingannya 1 cewek. Dan biasanya terjadi pada usia 40-50 tahun. Namun akhir-akhir ini usia di bawah itu juga banyak kasus terjadi. Batu saluran kencing dapat mengenai pasien usia berapapun. Jadi kita jangan terlena, meskipun usia kita masih di bawah 40 tahun, kita mau hidup seenaknya, makan seenaknya, minum seenaknya, tetap berpotensi terjadi batu saluran kencing meskipun usia belum mencapai 40 tahun. Oke guys, sahabat Yontir Samawa, apa ciri-ciri dan gejala jika kita mengalami batu saluran kencing? Gejala yang umum dirasakan yakni pertama, nyeri hebat di samping dan belakang atau kita sebut pinggang atau di bawah rusuk. Nyeri yang sangat hebat ini bisa tembus ke perut bagian bawah atau pangkal paha. Kemudian yang ketiga, rasa nyeri yang sangat hebat ini datang dalam gelombang yang berurutan dan berfluktuasi dalam intensitas yang berbeda-beda. Kadang kambuhnya cepat, kadang hari ini minum obat agak mendingan, besok kambuh lagi atau lusa kambuh lagi. Kemudian yang keempat adalah rasa nyeri atau perih saat buang air kecil. Ciri yang kelima, sahabat Yontir Samawa, adalah urin yang dikeluarkan itu berwarna merah muda atau merah kehitaman atau coklat. Jadi hati-hati yang urinnya berwarna merah muda atau merah atau coklat atau merah kehitaman. Yang keenam, urin berwarna keruh dan berbau sangat tidak sedap. Jadi tidak sengak atau seperti biasa, tapi pokoknya nggak sedap gitu. Kemudian yang ketujuh, jika mengalami gangguan itu bisa menimbulkan rasa mual dan ingin muntah. Yang kedelapan adalah cirinya buang air kecil lebih sering daripada biasanya, tapi tidak plong atau tidak tuntas, atau habis kencing nggak begitu banyak, berapa waktu kemudian pengen kencing lagi. Kemudian yang kesembilan adalah terjadinya demam dan panas dingin jika batu saluran kencing tersebut menyebabkan infeksi. Jadi infeksi saluran kencing ini bisa karena batu yang ada di saluran kencing menyebabkan luka, kemudian infeksi ini menyebabkan demam dan panas dingin dirasakan. Kemudian ciri yang ke-10 adalah buang air kecil jumlahnya sedikit, atau kalau sudah berada di saluran antara kantong kemih mau keluar, itu kalau sudah tersumbat kadang-kadang malah mampet total atau hanya menetes. Dan ciri yang ke-11 adalah buang air kecil tidak tuntas. Ini kadang-kadang kita sudah merasa berhenti tapi masih
mengalir sendiri walaupun hanya netes kecil-kecil. Kadang-kadang kita BAB tanpa terasa, kita juga pipis yang tidak tuntas dan masih menetes meskipun kita sudah berhenti. Nyeri yang disebabkan oleh batu ginjal atau batu ureter atau batu saluran atau batu kantong kemih ini berbeda-beda tergantung lokasi yang ditempati oleh batu tersebut. Kemudian tanda-tanda yang jika masih berada di ginjal ini biasanya yang nyeri hebat itu antara pinggang kanan atau kiri tergantung batunya di mana, itu tembus ke depan. Kalau di ureter berarti nyerinya di daerah sekitar saluran ureter. Kalau kantong kemih berarti ya depan belakangnya kantong kemih. Kemudian sahabat Yonti Samawa, ini tentang batu saluran kencing ini bisa memiliki faktor resiko yang menyebabkan meningkatnya seseorang terkena batu saluran kencing. Yang pertama, faktor resiko tersebut adalah riwayat pribadi atau keluarga. Jadi ini sangat juga mempengaruhi. Contohnya bapak kita, kakek kita, atau yang senasab dengan kita itu ada yang menderita batu saluran kencing, kemungkinan kita juga mengalami hal yang sama jika kita tidak hati-hati mengatur pola hidup, pola makan, olahraga yang cukup, minum air yang cukup, dan tentunya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, terjadinya dehidrasi. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang bekerja di daerah yang panas atau mengeluarkan banyak keringat tapi kurang minum, kemudian kerjanya hampir setiap hari duduk, tidak aktivitas yang cukup, kemudian kurang minum, atau aktivitas lainnya menguras tenaga tapi minumnya kurang, ini sangat berpotensi menimbulkan batu saluran kencing. Yang ketiga, diet tertentu. Hati-hati guys, bagi kita yang melaksanakan diet tertentu ini bisa menimbulkan resiko potensi terkena batu saluran kencing, yaitu contohnya menjalani diet tinggi protein, sodium, dan gula dapat meningkatkan resiko terkena batu saluran kencing. Ini karena diet tinggi sodium atau terlalu banyak sodium dalam diet meningkatkan jumlah kalsium yang harus disaring oleh ginjal dan secara signifikan meningkatkan resiko terjadinya batu saluran kencing, saudara sahabat Yonti Samawa. Kemudian yang keempat adalah obesitas atau kegemukan. Jadi jika seseorang kegemukan yang terlalu, kemudian aktivitas yang kurang, ini amat sangat berpotensi menimbulkan adanya batu di saluran kencing. Yang kelima adalah penyakit pencernaan atau bekas operasi. Ya, jadi di sini sahabat Yonti Samawa, operasi contohnya bypass lambung atau penyakit radang usus atau diare kronis, ini kadang-kadang kita harus melakukan operasi. Maka akibat operasi tersebut bisa menimbulkan resiko potensi terkena batu saluran kencing yang lebih besar karena akan mempengaruhi penyerapan kalsium dan meningkatkan kadar zat pembentuk batu dalam urin. Oke, sahabat Yonti Samawa yang berbahagia. Kemudian faktor risiko yang keenam adalah kondisi medis lainnya. Ini bisa dikategorikan salah satunya asidosis, tuberkulose ginjal atau sistinuria atau hiperparatiroidisme, dan obat-obatan tertentu bisa juga menyebabkan infeksi pada saluran kencing. Oke, sahabat Yonti Samawa, saya akan kembali bagi Anda yang sering mengonsumsi obat kimia akan tetapi kurang minum, itu juga bisa menyebabkan endapan obat kimia tersebut menjadi bakal atau cikal bakal terbentuknya kristal kemudian membesar jadi batu. Jadi apapun kegiatan kita dimanapun kita, ingat minum yang cukup, minimal 2 liter atau 30% dari berat badan kita. Dan khusus yang beraktivitas lebih sehingga timbul keringat banyak, dehidrasi banyak,
lebih banyak minumnya lagi, bisa 3 liter, bisa 3 liter setengah, tapi jangan sekali minum. Itu continue disesuaikan dengan kondisi, minimal 2 liter. Oke, sahabat Yunti Samawa, bagi sahabat yang ingin konsultasi soal batu saluran kencing, sharing, bukan konsultasi, sharing kesehatan tentang batu saluran kencing, bisa chat di WA 08232844, mohon maaf, 082328404446. Terima kasih sahabat Yunti Samawa, salam sehat selalu, salam setia. Ingat sholat 5 waktu, laksanakan semua yang diperintah, hindari semua yang dilarang, tambah dengan melakukan hal-hal yang sunnah. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam setia, satu hati, satu cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.